Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iko, saya ingin bertanya sama Ustadz Halid. Saya dulu punya teman non-muslim, expat di Jakarta. Tapi dia sekarang udah kembali lagi ke negaranya di Inggris. Nah, terus tapi kita tetap keep kontak. Nah, tapi kita keep kontak by WhatsApp. Nah, terus lama-kelamaan karena seringnya chatting, terus sharing tentang Islam, dia ingin syahadat. Tapi berhubung dia mungkin memperhatikan beberapa hal, kalau misalkan ibunya tahu dia masuk Islam atau keluarganya tahu dia ke masjid, dia nggak mau pergi ke masjid untuk syahadat, tapi pengennya syahadat biar saya aja saksinya. Jadi kayak menyembunyikan kemuslimannya. Terus dia syahadat tapi via teks WhatsApp. Pertanyaan saya, apakah dia sudah menjadi muslim atau dia harus syahadat lagi ke ulama atau ke masjid-masjid terdekat? Bagaimana? Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Oh, iya. Ini gimana? Langsung dijawab atau? Silakan Ustaz. Jadi begini teman-teman sekalian. Syarat untuk masuk Islam hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mandika atau disuruh baca buku yang panjang dulu, ini semua tidak ada. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat disuruh mandi oleh adiknya Fatimah waktu mau membaca Al-Quran, itu ijtihad, upaya dari adiknya Fatimah yang merasa Umar ini karena non-muslim maka harusnya dia mandi dulu. Tapi kalau dalam ajaran langsung dari hadis Nabi SAW itu enggak ada. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam banyak riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, bahwasanya pada saat selesai pembebasan kota Mekah, maka berbondong-bondong sampai turun surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayat. Itu orang-orang pada datang bondong-bondong dan cuma mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, lalu kemudian mereka bubar. Diajarkan tentang rukun Islam, lalu mereka bubar pulang masing-masing. Gak ada yang disuruh mandi, gak ada yang Nabi suruh berikan dulu kesempatan untuk berpikir, itu gak ada. Saya pernah temui satu orang ikhwah, dia bilang sama saya, Ustadz, ini ada teman saya mau syahadat, dan dia sudah 3 bulan lalu mau syahadat, tapi saya kasih dulu ini, di bawah buku tebal. Ini saya kasih dulu ini, supaya dia pelajari. Saya bilang, akhi, waktu itu saya pas mau ucapin syahadat orang ini, saya bilang, akhi, kalau orang ini meninggal pada malam dia minta untuk dibantu syahadat, kamu tunda 3 bulan, kamu tanggung jawab hari kiamat. Kaget dia, ya iya, karena orang sudah mau syahadat, syaratnya syahadat gitu kan, udah syahadatin aja. Maka saya bilang, saya bantu syahadat, setelah itu memang dinamakan dengan mu'allaf, orang yang hatinya masih belum mapan, dia masih bimbang gitu kan. Maka harus dipandu. Pada saat itu dipandu, maka insya Allah sudah cukup. Syahadat itu dia ucapkan, tentu dianjurkan diucapkan dengan lisan. Kalau dia sudah menulis di WhatsApp pun dan dia sudah mengatakan dia ucapkan, atau misal antum telepon, dengarkan dengan lisannya. Walaupun dia tidak datang ke Islamic Center, nggak perlu. Syahadat itu di depan siapapun bisa. Ya, suami istri, istrinya ucapin di depan dia dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Itu sudah berarti syahadat. Ya, masalah dia rahasiakan tidak masalah. Dan saya sarankan kalau dia sudah ucapkan syahadat bisa dialihkan ke teman-teman kita yang di London. Nanti bisa saya kasih kontaknya. Ada salah satu teman dekat saya dulu sama-sama di Madinah, sekarang sudah menjadi tokoh masyarakat di sana dan bisa terus berhubungan dengan dia. Nanti juga insya Allah mudah-mudahan Allah akan mudahkan dia untuk bisa mengakui di depan keluarganya dan seterusnya. Jadi kalau melalui tulisan itu Allahu a'lam, yang saya tahu ini masih belum ada dalil khususnya, tapi pengucapan itu memang dianjurkan. By phone bisa, nggak masalah.